wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di kelas 6 MI Asyarifah Kendal Doyong. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja saya di kelas 6 dengan materi pinjam meminjam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya silakan siapa dulu? Berdiri, berteriak kepada ibu guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu rukun pinjam meminjam. Tujuan pembelajaran hari ini tentang pinjam meminjam yaitu menelaah masalah apa saja yang ada dalam pinjam meminjam. Kemudian menguraikan pengertian dari pinjam meminjam. Yang terakhir adalah menganalisis ketentuan tentang pinjam meminjam. Nah, pentingnya dalam pembelajaran ini adalah kita itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, ya, sebagai makhluk sosial di mana kita saling membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan diri sendiri kita tanpa bantuan orang lain. Maka di sini nanti akan terjadi transaksi atau kegiatan yang namanya pinjam meminjam. Dengan adanya pinjam meminjam ini nanti itu kalian bisa mengetahui, oh iya, bahwa saya itu membutuhkan orang lain. Hari ini kita akan mempelajari materi pinjam meminjam, ya, yang di dalamnya yang akan kita bahas nanti itu tentang yang pertama itu ada pengertian pinjam meminjam, yang kedua hukum pinjam meminjam, yang ketiga kita akan membahas tentang rukun dan syarat pinjam meminjam, yang paling penting atau terakhir adalah hikmah dari pinjam meminjam itu. Tadi sebelum masuk pembelajaran fikih, Bu Guru ngasih link tentang pretest hari ini. Sudah mengisinya? Sudah. Materinya tentang apa? Pinjam meminjam. Materi hari ini akan Bu Guru tampilkan dalam bentuk video, ya. Berarti silakan keluarkan buku catatannya. Kalian catat yang kira-kira perlu kalian catat untuk kalian ketahui setelah menyimak dari video yang akan Bu Guru tampilkan. Ya, Bu Guru nyalakan video pembelajaran hari ini. Silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tentang materi fikih tentang pinjam meminjam. Itu dengan KD memahami ketentuan pinjam meminjam. Ya, ini materi kelas 6 yang akan dipresentasikan oleh Mr. Hussein. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian pinjam meminjam. Apa sih pinjam meminjam itu? Nah, pinjam meminjam dalam istilah fikih itu biasa kita sebut dengan istilah ariyah, yang artinya pinjaman. Sedangkan arti pinjam meminjam menurut istilah ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal kepada orang lain tanpa imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan secara utuh tepat pada waktunya. Manfaatnya yang bisa kita terima dari adanya pinjam meminjam yang pertama adalah bisa menjaga tali silaturahmi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saling membutuhkan. Dan manfaat yang ketiga adalah mari saling menghormati dan menghargai. Kita bisa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, ini hanya sebagian potongannya saja yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Kemudian kita akan belajar tentang hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam itu yang pertama adalah hukumnya mubah, di mana arti mubah adalah hukum asal dari pinjam meminjam. Jadi hukum pinjam meminjam itu memang awalnya itu diperbolehkan. Kemudian hukum yang kedua artinya sunnah, yang memiliki arti pinjam meminjam itu dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya. Contoh, lantaran dirinya tidak punya ya, jadi hukumnya sunnah. Contoh, pinjam sepeda untuk menghantarkan tamu, atau pinjam sepeda untuk menghantarkan anaknya sekolah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian pinjam meminjam itu hukumnya wajib. Artinya bagaimana? Artinya pinjam meminjam itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak meminjam maka akan terjadi kerugian. Contohnya, apabila tidak pinjam kain maka kita akan jadi seperti telanjang, maka harus pinjam uang untuk membelinya. Kemudian pinjam uang untuk kebutuhan makan, karena hari ini tidak ada uang maka dia pinjam uang untuk makan keseharian. Kemudian hukum yang keempat adalah makruh, di mana arti makruh adalah pinjam meminjam berdampak makruh, seperti kita minjam dengan kepada hamba sahaya, atau kita pinjam tapi tidak memanfaatkan barang yang kita pinjam. Yang kelima adalah hukumnya haram, di mana dikatakan haram itu ketika pinjam meminjam yang digunakan untuk kemaksiatan atau berbuat jahat. Contoh, pinjam pisau tapi digunakan untuk membunuh orang lain. Nah, itu maka hukumnya menjadi haram. Syarat dan rukun pinjam meminjam. Yang pertama itu rukunnya. Rukun meminjam itu hanya ada 4. Yang pertama, orang yang meminjami atau disebut mu'ir. Yang kedua, orang yang meminjam atau disebut musta'ir. Yang ketiga, barang yang akan dipinjamkan atau musta'ar. Dan yang keempat adalah perjanjian waktu mengembalikan atau ijab qabul yang sering kita dengar. Syarat dan rukun pinjam meminjam. Yang pertama itu rukunnya. Rukun meminjam itu hanya ada 4. Yang pertama, orang yang meminjami atau disebut mu'ir. Yang kedua, orang yang meminjam atau disebut musta'ir. Yang ketiga, barang yang akan dipinjamkan atau musta'ar. Dan yang keempat adalah perjanjian waktu mengembalikan atau ijab qabul yang sering kita dengar. Nah, dari syaratnya, syarat dari baliknya sendiri, yang syarat dari mu'ir atau peminjam itu yang pertama adalah balik, berakal, tidak dipaksakan, dan barangnya itu milik sendiri yang akan dipinjamkannya. Kemudian kalau syaratnya musta'ir itu balik, berakal, mampu menjaga barang yang akan dipinjam dan mengambil manfaat dari barang itu. Dan yang syarat barang yang dipinjamkan itu barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Kemudian barangnya itu kekal, tidak habis dipakai. Ya, kemudian ijab dan qabulnya itu harus jelas. Tanggung jawab dari sang peminjam dalam pinjamnya antara peminjam dengan yang meminjam itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, tanggung jawab yang meminjam adalah menyerahkan barang dengan ikhlas dan sukarela, ya, supaya kita tidak dengan terpaksa sehingga enak dipakainya. Kemudian barang yang dipinjam bersifat tetap dan memberi manfaat yang halal. Kemudian hikmah pinjam meminjam, ya, rupanya hikmahnya itu yang saya sebutkan nanti adalah ada
5. Nah, secara umum hikmahnya itu mewujudkan mensyukuri nikmat Allah karena kita bisa membantu orang lain. Kemudian melatih diri agar tidak bersifat pikir, berarti kita peduli dengan orang lain. Kemudian melatih diri untuk bersifat tanggung jawab, karena kita berusaha menjaga apa yang diamanati orang lain kepada kita. Kemudian mempererat hubungan silaturahim. Ya, apabila kita meminjam dengan baik, ya kita harus mengembalikannya dengan baik pula. Maka di situ akan terjadi tali silaturahim yang bagus. Kemudian kita dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Itu 5 hikmah dari pinjam meminjam. Terima kasih. Tadi materi tentang pinjam meminjam itu sudah tersampaikan. Sekarang yang ingin Bu Guru lakukan adalah Bu Guru mau membuat kelompok kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 3 orang, dan kelompok 3 3 orang. Jadi ada 3 kelompok. Nah, nanti kalian akan dikasih suatu masalah dalam pinjam meminjam. Nah, masalahnya apa? Kita buat dulu kelompoknya. Silakan bergabung dengan
pembelajaran yang